Selamat malam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Tapi saya percaya kita boleh ada sampai saat malam hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Kita akan belajar dari sebuah cerita di dalam Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-33. Mungkin ini adalah suatu perikop yang dimana ini sudah sering kita dengar, ini sudah sering kita lihat dan sudah kita baca, yaitu dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Saudara yang terkasih, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, percaya dari awal sampai akhir. Saudara yang terkasih, berbicara tentang percaya, itu adalah bukanlah sesuatu hal yang mudah, bukanlah sesuatu hal yang gampang untuk kita lakukan. Mungkin sebuah ucapan yang gampang kita lontarkan, tetapi itu akan wujud dari semua kepercayaan. Itu adalah bukti dari tindakan ketika kita menjalani sebuah perjalanan, sebuah kehidupan kita. Siapa sih yang tidak mempunyai masalah dalam hidup? Pasti ketika kita masih bernafas, masalah akan selalu datang, akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah masalah, bagaimana kita dari awal percaya kepada Tuhan Yesus adalah penolong kita, sampai juga di akhir nantinya kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita dari pasal yang ke-14 ini ayat yang ke-22 sampai yang ke-33 berbicara tentang yang Petrus berjalan di atas air. Ketika saat itu Yesus berjalan di atas air, menyusul murid-muridnya yang sudah mulai menyeberang. Saudara yang terkasih, di situ Petrus melihat dan dia berkata di dalam ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kita sudah mengetahui bahwa Petrus adalah murid Yesus, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ketika kita melihat bahwa Petrus ini adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, tentunya dia telah melihat berbagai mujizat-mujizat yang diadakan Yesus di dalam pelayanannya. Termasuk banyak kuasa-kuasa Tuhan yang sudah dirasakan dan dilihat mata sendiri oleh Petrus. Saat itu saudaraku yang terkasih, ketika Yesus berkata, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika saat itu Petrus berbicara dan ingin mau berjalan di atas air, akhirnya Petrus pun bisa berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus, mendapatkan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Di awal itu dia sudah percaya bahwa Tuhan sanggup membuat dia bisa berjalan dengan iman dan kepercayaan yang dimiliki Petrus. Dia berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Inilah yang seakan kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Dimana ketika Petrus mengalami suatu tiupan angin, melihat ombak yang besar, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketika dia merasakan tiupan angin, merasakan sesuatu hal yang membuat dia takut dengan ombak yang begitu besar, sehingga itu membuat Petrus tenggelam dan jatuh ke air. Kenapa bisa? Yang awalnya Petrus bisa berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus, tiba-tiba dia dengan merasakan ketakutan, dia akhirnya tenggelam. Ada dua poin yang akan kita pelajari saudaraku di ayat ini. Yang pertama, kenapa ketika kita dalam menghadapi permasalahan? Karena kita gagal. Yang pertama, kita sering mengalami ketakutan dalam menghadapi permasalahan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengetahui betapa kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Tetapi kadangkala di dalam kita menghadapi suatu proses, suatu permasalahan, sering kita mengalami ketakutan dalam kehidupan kita. Ketakutan itu akan membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, akan membuat ketakutan itu akan membuat kita semakin berada di dalam rasa ketakutan itu, sehingga itu membuat kita tidak bisa
terlepas dari permasalahan kita. Kita sudah mengetahui kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang begitu besar seperti Petrus yang sudah menyaksikan mujizat Tuhan. Tetapi ketika dia mengetahui dan dia takut terhadap angin dan ombak yang besar pada saat itu, kepercayaannya kepada Tuhan hilang. Sering ketakutan menguasai dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, pada saat ini kita ketika menghadapi permasalahan, persoalan apapun itu, jangan ketakutan menguasai dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu memandang masalah itu sangat besar tanpa memandang Tuhan kita yang begitu besar kuasanya. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat di ayat yang ke-30 ini, Petrus sedang melihat. Apa yang dilihat Petrus? Dia tidak melihat kuasa Tuhan. Dia tidak melihat betapa besar mujizat Tuhan yang diadakan oleh Tuhan. Tetapi dia melihat betapa besar ombak yang ada pada saat itu, betapa besar angin yang meniup dia, sehingga itu membuat dia jatuh dan tenggelam di laut. Saudara yang terkasih, sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Banyak hal yang membuat kita melihat permasalahan itu, melihat, oh Tuhan, banyak sekali, besar sekali permasalahan yang dihadapi. Tetapi sekarang ketika kita melihat itu, kita berbalik. Kita melihat Tuhan yang begitu besar. Karena Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, kuasa Tuhan selalu begitu besar dan terlebih besar di dalam kehidupan kita. Di dalam poin yang kedua ini, kita belajar bagaimana ketakutan tidak menguasai kita. Dan pada saat ini juga kita belajar bagaimana kita melihat kuasa Tuhan yang begitu besar tanpa melihat masalah yang begitu besar. Karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Di ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara yang terkasih, di dalam kita menghadapi permasalahan, kuasa Tuhan yang begitu besar, pertolongan Tuhan yang tepat. Ketika kita berseru kepada Tuhan, "Tuhan, aku mempunyai masalah. Tuhan, saya tidak sanggup." Tetapi Tuhan mampu memberikan pertolongan kepada saudara, kepada semua kita yang percaya kepada Tuhan. Asalkan kepercayaan, iman di dalam setiap hidup kita, dalam setiap hati kita tetap di dalam Tuhan. Ketakutan jangan biarkan menguasai diri kita. Masalah jangan kita pandang besar, tetapi kita pandang kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar dari dua poin ini. Ketakutan jangan menguasai diri kita. Dan yang kedua, kita melihat kuasa Tuhan yang begitu besar tanpa melihat masalah yang apapun besar yang dalam kehidupan kita, tetapi kuasa Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.